Selamat datang Pak di redaksi kami Krimsus Polri. Bapak telah singgah dan juga bersilaturahmi kepada redaksi atau kantor redaksi kami dengan membawa sebuah keluhan ya, yang informasinya tidak dimengerti oleh Bapak Ya, terkait proses hukum yang ada di Polres Cikarang. Dan saya pun ingin tahu Pak, dari mana asalnya Bapak mengetahui redaksi kami sehingga Bapak datang ke redaksi kami Pak? oh ya, ya Pak. Kita tahu dari redaksi Bapak dari Facebook. Terus saya telepon, terus saya kemari minta bantuan dan saya sampai di sini. Lalu keluhan Bapak seperti apa Pak? Boleh diceritakan Pak kepada kami Pak? Oh ya, iya Pak. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu saya mau megang kontrakan dan ketemu calo yang namanya si Samsul. Terus si Samsul ini saya ditemukan sama 3 orang perempuan. Yang satu namanya si Mida, yang satu namanya si Ida, yang satu namanya si Nur. Dan kita langsung ke notaris transaksi bahwa mereka bertiga itu punya kontrakan 13 pintu dan bertiga itu calo yang nama kontrakannya itu Pak Masud. Terus kita cek kontrakannya ada, sertifikatnya ada, lalu kita langsung ke notaris transaksi. Oke, boleh diketahui Pak nama notarisnya Bapak kenali Pak? Kenal. Ya, Nama notarisnya Dedi Fuad di Cijengkol, di daerah Setu, Bekasi. Ya oke, lanjut Pak. Selanjutnya bagaimana Pak? Setelah dari notaris bahwa itu sudah diyakini bahwa itu benar menurut Bapak seperti itu ya. Ya. Lalu seperti apa lagi Pak? Sehingga ada keluhan kepada kami Kak. Begitu Pak. Ya, terus saya transaksi di notaris itu dengan dana 110 juta dan berapa bulan kemudian tahu-taunya saya itu surat itu udah perjanjian 6 bulan si calo bertiga ini menghilang tiba-tiba. Terus karena dia menghilang, kita langsung bikin surat laporan di Polres Cikarang. Ya, lalu proses dari Cikarang bagaimana Pak? Terus saya udah bikin surat laporan di Polres Cikarang. Saya nggak mengerti kenapa prosesnya jadi lambat banget sampai setahun. Baru diproses sekarang. Itu pun dengan kejanggalan saya yang tidak mengerti. Oke, apakah pihak tersangka didapatkan pada saat itu oleh pihak kepolisian Pak? Ya, emang si 3 perempuan itu dipanggil yang pertama, kedua, terus sampai sekarang belum diproses juga. Alasannya bagaimana Pak? Kok bisa tidak diproses oleh pihak kepolisian Pak? Alasannya mereka mau damai sama kita, tapi pas waktu damai kita dikasih sertifikat untuk jaminan karena dia mau pulangin duit kita yang 110 juta. Kita dikasih sertifikat, tahu-taunya saya cek sertifikatnya palsu lagi. Nah. Dan saya juga sudah cek ke RT RW sesuai alamat sertifikat sampai ke kelurahan, bahwa kelurahan mengakui bahwa surat itu tidak terletak di tempatnya. Oke, terkait Bapak mengetahui bahwa surat itu adalah surat palsu sesuai dengan keterangan yang Bapak konfirmasi, apakah surat tersebut diketahui setelah dilakukan perdamaian dengan pihak tersangka, apa sebelum melakukan perdamaian Pak, Bapak mengetahui surat tersebut? Sesudah perdamaian. Nah, lalu apa yang Bapak lakukan setelah mengetahui bahwa itu palsu kembali Pak? Saya ngecek
yang seperti saya bilang tadi, ke RT, ke RW, ke kelurahan, terus dikasih dari kelurahan kita sebuah kertas bahwa itu bukan warganya. Kertas tersebut berbentuk keterangan jelas dari kepala desa atau keterangan apa? Keterangan jelas dari kelurahan kalau sertifikat itu tidak terletak di tempatnya. Oke. Terus Bapak apakah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Cikarang? Ya, habis itu saya langsung berangkat ke Polres Cikarang dan ngasih tahu ke penyidik bahwa surat itu sudah ada dari kelurahan setempat, tidak benar ada di tempatnya dia. Ya. Lalu apa yang Bapak pertanyakan kepada pihak Reskrim, salah satu di unit Reskrim Pak ya, kepada pihak penyidik, apa yang Bapak tanyakan kepada mereka Pak? Saya pertanyakan kepada penyidik kenapa nggak ditahan karena sudah kedua kali surat sertifikat saya dikasih palsu. Jawaban dari pihak penyidik pada saat Bapak memberikan informasi surat yang kedua palsu itu, apa yang disampaikan pihak Reskrimnya Pak? Pihak dari kepolisian cuman bilang kita proses, tapi sampai sekarang kasus ini udah berjalan setahun lebih, tidak ada prosesnya dan tidak ditahan. Oke. Terkait harapan Bapak Pak, terkait keluhan Bapak ini, harapan Bapak seperti apa Pak? Inginnya Pak terkait proses hukum yang dijalankan Polres Cikarang Pak? Harapan saya, laporan saya diproses dengan sesuai hukum yang berlaku. Oke. Ada lagi cerita yang lain Pak yang bisa disampaikan? Oh iya, si pelaku ini nitip duit ke penyidik senilai 20 juta. Terus dan si Samsul ini, si calo, nitip duit 1.700.000 ke rumah si penyidik, yang ngomong ke saya itu langsung si Samsulnya. Uang titipan itu untuk siapa Pak? Boleh diketahui Pak? Kalau kata dari polisian, itu duit dititipin ke polisi biar untuk damai untuk kita, tapi mereka yang megang duitnya. Dari pihak pelaku itu sendiri menyatakan nggak perihal tersebut bahwa uang tersebut untuk Bapak sendiri, bukan untuk penyidik, atau bagaimana Pak? Apakah mengetahui dari pelaku sendiri menyatakan itu atau tidak Pak? Iya, pelaku juga menyatakan mau nitip di polisi duit 20 juta itu. Kenapa Bapak tidak terima Pak uang 20 juta Pak? Oh iya, saya nggak terima soalnya saya nggak mau titip-titip begitu. Saya maunya duit saya utuh kembali ke saya. Sehingga Bapak tidak menerima uang 20 juta titipan tersebut itu Pak ya. Benar. Jadi harapan Bapak ingin kalau memang ada upaya damai, tolong kembalikan mungkin Pak ya senilai 100 juta, 110 juta Pak ya, begitu ya. Iya. Oke Pak, terima kasih. Nama Bapak siapa Pak? Boleh kita tahu Pak? Rudi Hartono Oke. Dari mana Pak? dari Bekasi. Bekasi Pak. Oke, siap.